Jadi ininya dipotong ini, dipotong sesuai bentuknya. Kemudian dimasukkan ke anusnya tanpa kemasannya itu dibuka. Akhirnya bukan malah sembuh, malah pendarahan. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Selamat Riyadi, pemilik klinik dan apotek Setia Medika Group. Kali ini saya mendapatkan request atau untuk mereview suatu penyakit dan obat untuk wasir. Wasir ini banyak ya diderita pada orang zaman sekarang, mungkin karena pola makan dan pola aktivitas yang sekarang semuanya serba instan ya. Makanya sebelum kita nyimak tentang apa itu wasir, gimana gejalanya, macamnya seperti apa, dan stepnya atau tingkatannya seperti apa, dan pengobatannya seperti apa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita bicara tentang ambeien atau wasir atau dalam bahasa medisnya hemoroid. Ya, jadi ada tiga kata, ada wasir, orang menyebutnya wasir, ada yang menyebutnya ambeien, dan ada yang menyebutnya hemoroid. Itu hal yang sama ya. Ini adalah suatu kejadian di mana terjadi pembengkakan pembuluh darah di daerah anus, di luar maupun di dalam anus ya. Makanya wasir itu ada dua kategori, satu internal dan satunya eksternal ya. Yang internal itu pembengkakan terjadi di dalam anus, jadi tidak kelihatan dari luar. Nah, yang satunya itu yang eksternal ini adalah wasir yang pembengkakan pembuluh darah itu terjadi di luar anus sehingga kelihatan dari luar. Nah, wasir ini biasanya sangat rentan terhadap orang yang berusia di atas 50 tahun dan aktivitas duduk yang begitu banyak. Dan biasanya juga wasir ini juga dipengaruhi oleh faktor pola hidup dan pola makan. Misalnya dari pola hidup kita, aktivitas kita terlalu banyak duduk, atau kita misalnya seorang driver atau misalnya sopir ya, itu kan panas. Jadi bagian pembuluh darah yang ada di anus itu akhirnya bengkak, sehingga terjadi wasir ya. Kemudian dari faktor makanan yang kita makan itu kurang serat ya, jadi kita sering susah buang air besar. Itu salah satunya penyebab wasir adalah terlalu sering susah buang air besar. Kemudian juga penyebab yang lainnya, wasir ini ternyata disebabkan kebiasaan kita yang kadang-kadang sering menunda buang air besar. Misalnya kita lagi kerja sibuk ya, kemudian kita mau sudah kerasa perut mau BAB, tapi kita tanggung masih nerusin kerjaan, tanggung masih chattingan dan sebagainya, sering menunda-nunda, itu juga bisa menyebabkan wasir. Lah, wasir ini ada 4 tingkatan ya guys ya. Yang dimana step yang pertama itu wasir itu pembuluh darah yang bengkak tersebut dia ada di dalam anus ya, jadi nggak kelihatan. Nah, kalau waktu BAB mungkin bisa merasa sakit atau keluar darah. Itu awal wasir itu biasanya waktu BAB keluar darah seger. Lah, jangan pusing misalnya atau menuduh yang macam-macam. Waduh, ini kenapa ini saya kok BAB buang air besar kok ada darah seger? Itu biasanya awal gejala wasir. Yang kedua, itu step yang kedua itu sudah bisa muncul benjolan ya, saat BAB. Nah, tapi itu nanti bisa kempes lagi. Nah, itu step yang kedua. Yang ketiga, muncul benjolan walaupun tanpa BAB ataupun saat ditambah BAB juga. Jadi walaupun tanpa BAB, benjolan itu sudah ada, tapi itu masih bisa kempes lagi. Nah, yang step keempat ini, itu benjolan yang keluar itu sudah menggantung ya, dan tidak bisa dimasukin lagi. Jadi itu harus segera dilakukan tindakan medis, bisa berupa operasi dan sebagainya. Nanti dokter lebih tahu, tapi saya akan berbicara tentang alternatif pengobatannya. Lah, pengobatannya apa? Di apotek saya, apotek Setia Medika dan klinik Setia Medika menyediakan banyak sekali varian obat untuk wasir. Tapi yang paling best seller di antaranya dan kerjanya paling cepat ya adalah obat ini. Ini adalah
Boraginol. Dari Boraginol ini produk build up ya dari Takeda Jepang ya. Ini anti hemoroid Boraginol ini bentuknya adalah suppositoria. Nah, Anda harus mungkin harus tahu ya atau baru dengar yang namanya suppositoria. Jadi obat ini nanti masuknya adalah lewat anus atau dubur. Jadi obat ini lewat dubur, bukan dimakan sama bubur ya. Jadi dengerin baik-baik, lewat anus atau dubur. Nah, kita coba review dan unboxing kayak obat ini guys. Ini Boraginol ini harus ditaruh di kulkas karena ini bentuknya seperti peluru dan lembek. Nah ini barusan saya ambil di kulkas. Ini kalau dibiarkan di suhu kamar ini akan lembek biasanya. Nah, ini kayak peluru ini bentuknya. Ini Boraginol. Nah ini obat wasir. Jadi sebelum Anda gunakan sebaiknya obat ini ditaruh di kulkas ya agar nanti tidak lembek ya. Ini nanti ada isinya ini guys. Jadi di dalam ini ada isinya. Ada isinya kayak semacam peluru. Ini nanti lunak kalau nggak ditaruh di kulkas ini lunak nih. Nah, ini tinggal nanti dibuka ada isinya. Kemudian nanti dimasukkan ke lubang anus gitu. Saya pernah ada pengalaman ya, pasien membeli obat ini kemudian karena informasi yang kurang begitu detail terkait penggunaan obat, setelah membeli obat ini ternyata dia nggak langsung menggunakan, nunggu mau tidur gitu. Ternyata obatnya ini ditaruh di atas televisi ya. Di atas televisi. Lah, di atas televisi itu kan anget ya guys ya. Anget. Jadi obatnya itu lembek. Jadi karena lembek orangnya bingung lah ini yang mau digunakan itu seperti apa. Itu bikin saya ngeri kalau dibayangkannya saya ya. Jadi ininya dipotong sesuai bentuknya. Kemudian dimasukkan ke anusnya tanpa kemasannya itu dibuka. Akhirnya bukan malah sembuh, malah pendarahan nih guys. Makanya untuk penggunaan obat ini ya, ini harus dari kemasannya ini dibuka. Nanti ada semacam obat yang warnanya bisa bening. Ini karena ini basis obatnya atau bahan pembawa obatnya ini adalah lemak coklat ya, lemak coklat. Makanya harus ditaruh di kulkas. Ini bisa digunakan sehari sampai 1 sampai 2 kali sehari tergantung nanti kondisi wasirnya Anda seperti apa. Ini yang saya review yang sekarang ini adalah Boraginol yang N. Variannya ada Boraginol S, nanti saya review lagi. Juga ada salepnya. Salepnya itu ada Boraginol N, juga ada Boraginol S. Nah, ini yang berbentuk suppositoria. Demikian review tentang wasir dan obatnya, terutama ini adalah Boraginol. Boraginol itu obatnya best seller di apotek saya ya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda yang menderita wasir. Jangan lupa like, comment, and subscribe.